Ulasan penting kali ini adalah 3 trik membuat media tanam dari galon. Jadi untuk petani-petani milenial ini ya, para pelanggan skincare yang mungkin takut hitam ada keuntungan. Karena dengan media galon seperti ini atau karung, ini bisa kita taruh di sekitaran rumah kita. Dan cara perawatan bahkan menanamnya pun kita bisa melakukan di pagi, sore hari, bahkan di malam hari, kapanpun sesuai dengan yang kita inginkan bisa. Sehingga nanti kulit kalian tidak akan gosong. Canda dikit ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa berbudidaya berbagai macam tanaman, seperti contohnya kayak jagung ya, kangkung, kemudian pare, kalian semangka, kalian juga bisa berbudidaya menanam timun, kacang panjang, dan yang lain sebagainya. Nah, sebetulnya dengan media tanam seperti ini, galon ini mudah sekali ya kita mendapatinya ya, karena banyak sekali galon-galon yang tidak terpakai dan kita pun membeli yang bekas-bekas itu teramat sangat murah. Nah, karena mengingat sumber makanan untuk tanaman ini adalah air, jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana supaya nanti media tanam kita ini tidak mudah untuk mengering. Lalu yang kedua, supaya tanaman ini bisa tumbuh subur, karena tumbuh subur ini dipicu dari sebuah penyerapan akar, teman-teman. Jadi akarnya supaya lebat, maka tanahnya harus tetap selalu gembur. Nah, sebetulnya poinnya di situ saja dulu. Tanahnya lembab dan kemudian tanahnya ini tetap selalu gembur sampai masa panen selesai. Baik, untuk yang pertama diawali dulu trik menjaga tingkat kelembapan pada media tanam yang terbatas dari galon seperti ini. Kita dapat melakukannya dengan sistem kita berikan pelubangan kayak gini ya teman-teman ya. Kalau pot kan lubangnya berada di bawah ya. Jadi kita dapat melubanginya seperti ini dengan jarak ya segini saja lah ya teman-teman ya. Jarak-jaraknya ya. Kemudian batas akhir dari pelubangan ini kita bisa menyisakan 7 hingga 10 cm. Karena alasannya ketika nanti turun hujan ataupun kita nyirami, tidak semuanya air ini bablas turun ke bawah. Dan tidak semua air ini akan menggenang di dalam. Karena kalau air menggenang di dalam, akarnya akan membusuk dan mati. Nah, tujuan daripada batas akhir ini supaya nanti di bagian paling bawah 7 hingga 10 cm ini supaya ada genangan air. Sehingga ketika kita telat nyiramin, media tanam kita ini tidak mengalami kekeringan. Karena akar yang menyentuh pada bawahnya seperti ini, dia akan tetap selalu menyerap mineral yang berada di media tanam yang paling bawah. Nah, manfaat yang kedua ini adalah untuk mengatur sirkulasi. Jadi karena kinerja dari pupuk kompos organik ini adalah menciptakan hawa panas, sebab karena atas dorongan dari karbon dioksida, maka dia akan memasak makanannya, media tanam kita ini akan mengalami penguapan. Nah, sirkulasi ini adalah untuk mengatur suhu dan kelembapan sehingga nanti tanaman kita ini bisa tumbuh dengan sangat subur. Kemudian untuk model potongannya kalian jangan buang ya, kalian bisa sisakan seperti ini, lihat teman-teman. Karena ini bisa kita gunakan untuk tampungan air ketika turun hujan atau kita nyiramin ya. Sehingga dalam posisi darurat ataupun kapanpun kita melintasi tanaman ini kita dapat menyiramkannya seperti ini. Nah, ini teramat sangat multi sekali. Ini trik yang pertama. Lalu trik yang kedua ya teman-teman ya. Trik yang kedua ini kita dapat melakukannya, pemotongannya kita separuh ya, separuh kita potong, persis ada di tengahnya seperti ini ya, kita potong. Kemudian bagian yang atas kita balik seperti ini. Nah, ini tujuannya supaya nanti ini bawahnya ini hanya air saja ya teman-teman ya. Jadi pelubangannya sama, jadi dari permukaan bawah ini dari 7 sampai 10 cm saja. Nah, ini akarnya tuh ya, akarnya dari dalam ini, tuh lihat ya. Ini menyentuh di air yang berada di genangannya di paling bawah ini ya. Sehingga nanti walaupun media tanam kita ini teramat sangat terbatas, tapi dia tidak akan pernah mengalami dehidrasi karena ada stok air yang tersimpan di dalamnya. Dan kemudian hasilnya pun ketika kita pakai untuk bercocok tanam jagung ya, tuh ini sudah berbunga teman-teman ya.
dan setelah pembungaan ini dia akan berfokus terhadap pembuahannya. Nah, kemudian trik yang ketiga, teman-teman, kita dapat memotongnya seperti ini ya. Tergantung kalian mau pilih yang mana nanti. Nah, ini kita bisa melakukan pelubangan di bawahnya seperti ini, kayak pot-pot pada umumnya itu ya. Jadi kita lakukan pelubangan di bawahnya. Dan sebuah catatan penting buat teman-teman, kalau ketika kalian menanam dengan menggunakan galon mineral seperti ini, wajib untuk melubangi. Karena kalau tidak dilubangi, saya jamin tanamannya akan mati. Kalaupun tumbuh, kalau nggak dilubangi, pasti tanamannya akan kerdil. Itu saya jamin fix ya. Petani milenial juga tidak kalah dengan triknya ya. Jadi untuk membuat media tanam kita ini agar tetap selalu lembab, jadi kita juga bisa melakukan dengan cara kita sediakan tetes seperti ini ya teman-teman ya. Jadi walaupun di media terbatas, media tanam kita tidak akan mengalami kekeringan dengan tetes seperti ini. Nah, jadi galon ataupun botol-botol yang tidak terpakai seperti ini ya, kita lubangi di pucuknya seperti ini, kemudian diberikan kain kayak gini. Nah, dengan pemberian tetes seperti ini dapat menolong tanaman yang berada di media terbatas. Jadi tidak hanya di galon saja, ini juga berlaku ketika kita menanam dengan menggunakan karung, ember-ember bekas atau wadah apapun ya. Nah, manfaat dari tetes ini juga selain untuk menolong dari dehidrasi, ini ternyata mampu menyuburkan tanaman. Sekaligus ini mampu juga membuat tanaman yang berbuah ini akan segera dia berfokus terhadap pembuahannya. Karena dari serapan mineral dia tidak mengalami masalah sehingga dia tinggal melanjutkan terhadap tugasnya masing-masing. Kalau hanya untuk menanam sayur mayur ataupun sayur-sayuran yang berbuah ya, sampai masa panen tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Jadi ketika kita dapati media tanam kita ini sudah sering sekali mudah untuk mengering dan teksturnya ini sudah padat, nah yang harus kita lakukan adalah kita menggemburkan kembali di sekitar media akar seperti ini. Nah, teman-teman, untuk menghindari putusnya akar, maka dari itu biasanya kalau kita menyemai ya, menyemai jagung atau menyemai apapun, ketika baru muncul tunas, nanti akarnya ini akan tampak ya. Nah, kita bisa melakukan penimbunan secara tipis-tipis dengan tujuan apa? Yang pertama, penyerapan akar nanti supaya bisa maksimal. Dengan penimbunan tipis-tipis juga, ini akan membuat akarnya bisa tumbuh lebat ya. Jadi, ketika kita dapati tanahnya ini sudah sering mulai kering ya, teksturnya memadat, nah kita dapat menggemburkannya otomatis dengan sebuah penimbunan tadi, kita pada saat penggemburan tidak akan melukai akar tanaman kita, sehingga nanti unsur hara akan tercipta kembali. Karena kenapa? Ketika kita gemburkan kembali, dia mikroorganisme ini dia akan dapat berkembang. Nah, teman-teman yang belum tahu mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme adalah sejenis hewan kecil-kecil banget ya, sekecil bakteri atau sekecil virus seperti itu. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, jika ingin melihatnya kita harus menggunakan salah satu alat, contohnya seperti dengan menggunakan mikroskop ya. Karena kalau petani deso seperti saya ini nggak punya mikroskop, saya punyanya yang lain ya. Jadi maka dari itu kita harus melakukan penggemburan. Nah, dengan begitu maka mau tidak mau mikroorganisme dia akan dapat berkembang kembali di sekitar media tanam kita. Dia dapat beranak pinak, kemudian menjadikan media tanam kita ini sebagai rumahnya. Mau tidak mau tingkat kegemburan dan juga kelembapannya dia akan lebih dapat tercipta karena adanya mikroorganisme yang berkembang. Nah, setelah seperti itu, maka mau tidak mau unsur hara akan segera tercipta dan dia akan segera melanjutkan terhadap tugasnya masing-masing. Ada yang berfokus terhadap pembungaan, ada yang berfokus terhadap pembuahan, pelebatan daun, pembesaran batang, dan yang lain sebagainya. Kemudian ulasan yang berikutnya, kandungan media tanam subur yang bagus ya.
tentu saja yang gratis kalau ada ya. Dan kemudian sampai masa panen ini akan tetap selalu bekerja efektif. Nah, tentu saja kita yang paling bagus menggunakan bahan-bahan organik, bahan-bahan alami yang ada di sekitar rumah kita. Nah, menginjak ke bahan dan takaran untuk media tanam subur, sayur mayur ya, ataupun sayur yang difokuskan untuk daunnya ataupun buahnya sama saja. Kita langsung yuk kita telaah lebih dalam. Nah, untuk membuat tanaman menjadi subur, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kadar pH yang ideal itu dari 7 ya. Jadi netralnya ini kadar pH tanah ini haruslah 7. Karena kita tidak punya alat pengukur pH. Nah, ketika tanah tidak pernah tersentuh oleh, tidak bercampur, tidak pernah diberikan dengan kompos organik, maka kadar pH-nya akan turun teman-teman. Jadi rata-rata pasti di atas 6. Nah, sehingga media tanamnya ini akan mudah memadat dan mengering. Nah, lalu antisipasi untuk menanggulangi hal tersebut, mengembalikan metabolisme dari mikroorganisme ataupun kita memperbaiki struktur tanah, kita dapat memberikannya pupuk ya. Pupuk alami kita dapat menggunakan abu dari bakaran sampah organik. Nah, abu sampah organik ini tadi dia mampu menetralkan ketika kadar pH-nya ini kurang dari 7 masuk dalam kategori asam. Nah, asam tersebut ini mampu dinetralkan oleh abu dari bakaran sampah organik seperti abu bakaran dedaunan kering, ranting-ranting ataupun dari abu sekam bakar, teman-teman. Nah, mau tidak mau jika kita memberikan abu pada media tanam kita sehingga nanti tidak masuk dalam kategori asam dan kemudian kita tinggal menginjak ke langkah berikutnya. Jadi subur tanaman ini dipicu dengan kandungan NPK. Apa itu NPK? Nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, nitrogen, fosfor, dan kalium ini bisa kita beli di pasaran. Tapi kita juga dapat membuat NPK sendiri dengan bahan-bahan alami. NPK ini bertujuan untuk kesuburan daun, pembesaran batang, terus kemudian pelebatan cabang, kecerahan dari daun, buah, kemudian pelebatan akar, semua ini kinerja dari NPK. Nah, NPK yang bagus itu terdapat pada kotoran ternak. Sebaiknya hati-hati di dalam memilih kotoran ternak ya teman-teman ya. Gunakan stok yang sudah lama, karena kalau stok baru, nih ya, ini penting banget kalian dengar deh. Kalau stok baru, ini masih mengandung unsur panas, suhu panas ya, karena penguapan yang terlalu berlebih. Nah, akibatnya kalau kita menggunakan stok baru, maka mikroorganisme ini tidak mampu berkembang, tidak akan beranak pinak di dalam media tanam kita. Bagaimana akan tercipta unsur hara kalau kita menggunakan kotoran ternak yang baru? Nah, maka dari itu untuk menghindarkan suhu panas, mulai sekarang gunakan abu dari bakaran sampah organik ataupun kotoran ternak, ini gunakan yang sudah stok lama, supaya ketika kita membuat kompos organik untuk media tanam, ini ketika kita tanami, bisa langsung tumbuh subur. Untuk sayur mayur di daerah tropis ya, kotoran ternak apa yang paling bagus? Nah, kalau saya merekomendasikan kalian dapat menggunakan kotoran ternak ayam. Karena ya hasilnya kalian sudah tahu sendiri ya. Kotoran ternak ayam ini terbukti teramat sangat bagus ya di kawasan tropis seperti di negara kita ya. Jadi kotoran ternak ayam ini selain mengandung NPK juga mengandung zat besi, juga tembaga, sehingga ketika diserang oleh hama, tanaman kita tidak mudah untuk menguning dan mati. Kemudian ketika hujan turun yang disertai dengan angin, tanaman kita ini akan tetap selalu kuat, tidak porak-poranda, tidak patah, dan yang lain sebagainya. Sehingga metabolisme dari ketahanan tanaman kita ini akan terjaga itu dengan menggunakan kotoran ternak ayam. Nah, ayo buat teman-teman, yuk kita merenung. Ayam makanannya apa? Jadi semacam kayak biji-bijian,
biji-biji seperti nasi ya teman-teman, jagung, terus kemudian hewan-hewan pun dia mau. Sedangkan kalau kambing, kambing ini rata-rata makanannya hanya rumput ya, rumput dan tanaman-tanaman yang ada di sekeliling. Jadi menurut saya yang paling bagus sesuai dengan prakteknya ini menggunakan kotoran ternak ayam. Jadi kalaupun nggak ada, kalian menggunakan kambing juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya suruh memilih antara kambing dan sapi, saya lebih memilih kotoran ternak kambing. Karena kotoran ternak kambing ini, dia dedaunan apapun ini, selama manusia ini mau makan, kambing juga rata-rata dia mau makan. Tapi kalau kotoran ternak sapi, rata-rata sapi itu ya makanannya hanya gitu-gitu aja. Maka dari itu, ketika dia buang kotoran, kandungan protein ataupun nutrisi bagi mata rantai ataupun tumbuhan itu, kinerjanya, manfaatnya ini lebih besaran kotoran ayam karena dia memakan beragam jenis sumber makanan sehingga nanti segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman kita ini akan terpenuhi oleh NPK yang terkandung di dalam kotoran ternak ayam. Nah, lalu kemudian takaran. Yuk, kita takaran ya. Jadi selama saya ngomongnya kalian menggunakan stok kotoran ternak dan juga abu yang stok lama loh ya, jangan yang baru. Nah, kalau saya suruh memilih, tanahnya ini dua ya. Tanahnya 2 ember. Kalian dapat menggunakan ember semacam itu tuh ya. Semacam itu, boleh juga menggunakan yang lain. Tanahnya 2, kotoran ternaknya ini 1, terus kemudian dari bakaran abu, bakaran sampah organiknya 1. Jadi 2:1:1. Nah, kalau kita akumulasi sehingga menjadi 50%, 50%. Jadi teman-teman harus tahu, pupuk tidak boleh melebihi dari takaran tanahnya. Karena pemberian pupuk organik ataupun kompos organik ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, teman-teman ya. Jadi jangan sampai jumlah pupuknya ini lebih banyak, nanti malah jadi apa ya, nggak seimbang. Pokoknya tujuannya pemberian pupuk kompos ataupun kompos organik ini untuk mengembalikan atau memperbaiki struktur tanah sehingga nanti dapat netral kembali, masuk dalam kategori pH 7 ataupun sekitar itulah. Sehingga nanti ketika kita tanami dengan tanaman apapun akan dapat tumbuh subur. Berbagi tutorial, berbicara tentu juga harus ada bukti ya teman-teman ya. Jadi selain yang tadi, nih lihat ya, bentuknya kayak gini teman-teman. Ini kita bisa bercocok tanam kacang panjang. Lihat ya, ini sudah berfokus terhadap pembuahannya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam setiap ruas seperti ini, kacang panjang, ini menariknya kalau kita menanam kacang panjang ini kayak gini ya. Jadi kalau dia tidak memunculkan cabang, maka dia wajib untuk memunculkan buahnya. Nah, kayak gini. Terus kemudian yuk kita ikuti terus seperti ini. Nah, ini dia akan menjadi cabang, teman-teman. Oh, lalu kemudian yang di atasnya ya. Nah, ini dia harus memunculkan kacang. Nah, sebetulnya seperti itu saja. Jadi kandungan media tanam yang subur untuk menanam jenis sayur mayur yang berfokus pada daun maupun buah, sehingga nanti kita dapat mencapai hasil panen yang lebih cepat, hasil panen yang lebih baik. Maka kita lakukan hal-hal yang menurut kita ini cukup memiliki argumen kuat untuk kesuburan tanaman. Yang berikutnya adalah masa-masa rentan pada tanaman. Nah, biasanya ketika kita bercocok tanaman apapun ya, sayur mayur ini terutama, masa rentannya ini adalah ketika masa pembungaan seperti ini ya teman-teman. Karena nanti ada tawon lah, ada lalat buah lah, terus kemudian ada semut lah, dan beragam jenis hama tanaman. Ini banyak sekali nggak bisa saya sebutkan. Nah, karena mengingat masa-masa rentan ini sebaiknya lakukan karena mencegah ini akan lebih baik daripada mengobati. Kita dapat menyemprotkannya dengan bahan organik ya. Jadi teman-teman kalau menyukai dengan tanaman alami, tanaman organik, tanpa pupuk ataupun obat kimia, kalian sudah berada di channel yang tepat. Nah, untuk mencegahnya kalian dapat menyemprotnya seminggu sekali dengan menggunakan air lada ya teman-teman. Air lada
1 sendok teh takarannya kalian dapat mencampurkannya dengan 1 liter air. 1 liter air, kemudian maksimalnya 1,5 liter, dan kalian tumbuk halus dulu ladanya, kemudian kalian larutkan bersamaan dengan air. Lakukan sistem perebusan atau kalian dapat menaruhnya di air yang panas ya. Kalian aduk, kemudian kalian saring dan kalian dapat menyemprotkannya. Ini berguna sebagai insektisida alami ataupun insektisida nabati. Ini dapat menangkal serangan hama pada tanaman kita. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ya ulasan saya hari ini, dan semoga ini akan memberikan kemanfaatan yang baik untuk seluruh pemirsa di manapun berada. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik, salam berkreasi.